Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum part 4. Kita langsung ke soal yang pertama. Paragraf 1 seharusnya terdiri atas dua paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 2 adalah kalimat. Oke, kita mencari kalimat yang merupakan awal dari paragraf kedua. Nah, untuk mencari kalimat yang bisa dijadikan awal sebuah paragraf itu kita cari mana sih kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Nah, jika ada kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, maka itu bisa kita jadikan sebagai awal paragraf. Kita bisa analisis masing-masing opsi jawaban. Kita ke opsi yang A, kalimat 3. Kalimat 3. Dengan kata lain, pemahaman informasi atau pesan dalam penerjemahan itu tidak hanya bersifat reseptif, tetapi juga reproduktif. Nah, di sini dikatakan dengan kata lain, artinya ini merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya, atau ini merupakan kalimat yang berhubungan dengan kalimat sebelumnya, yaitu kalimat kedua. Jadi otomatis kalimat ketiga ini tidak bisa kita jadikan sebagai awal paragraf kedua. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, kalimat 4. Kalimat 4 kita baca, pemahaman TBSU tidak hanya menuntut cara membaca secara umum atau general reading, melainkan juga cara membaca secara cermat, closer reading. Nah, kalau kita lihat kalimat 4 ini tidak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya atau bukan merupakan penjelasan dari kalimat sebelumnya. Nah, kalimat 4 ini merupakan penjelasan baru. Berarti ini kita bisa jadikan kita bisa jadikan awal dari paragraf 2. Jadi jawabannya bisa saja opsi yang B. Kita simpan dulu, kita cari opsi yang lainnya. Opsi yang C. Membaca secara umum dimaksudkan untuk mendapatkan makna atau informasi atau pesan umum atau pokok. Nah, kita lihat di sini membaca secara umum. Artinya ini sudah dijelaskan di kalimat keempat. Dan kalimat kelima ini merupakan lanjutan penjelasan dari apa yang sebelumnya dibahas di kalimat 4. Nah, di kalimat 4 ini kan membahas secara singkat bahwa pemahaman TBSU itu tidak hanya menuntut cara membaca secara umum, tapi juga secara membaca secara cermat. Nah, kalimat 5 ini menjelaskan apa itu membaca secara umum, dan kalimat 6 itu menjelaskan apa itu membaca secara cermat. Artinya kalimat 5 dan 6 ini merupakan penjelasan dari kalimat keempat. Otomatis kalimat 5 dan 6 tidak bisa kita jadikan awal paragraf pada paragraf kedua. Jadi opsi yang C dan D itu sudah pasti salah, apalagi opsi yang kalimat 7. Kalimat 7 ini kan bukan merupakan paragraf pertama, ini hanya paragraf kedua. Jadi sudah tepat ya kalau yang paling bisa menjadi awal paragraf 2 itu adalah kalimat keempat atau opsi yang B. Next, kita ke soal selanjutnya. Karena itu, untuk dapat memahami konsep yang terdapat dalam teks, pembaca harus menghubung-hubungkan antara pernyataan-pernyataan dalam teks dan pemahaman tentang fakta yang dimilikinya dan atau pengetahuan yang ada pada dirinya. Maksud tersirat dari kalimat tersebut adalah maksud tersirat, artinya tidak secara tertulis. Coba kita baca masing-masing opsi jawabannya dan kita lihat mana sih yang paling tepat menggambarkan kalimat yang dijelaskan di soal ini. Kita baca opsi yang A. Pembaca harus menghubungkan pernyataan dalam teks dan fakta atau pengetahuan tentang teks tersebut. Iya, ini memang ada. Jadi pembaca memang harus menghubungkan pernyataan dalam teks dan fakta. Tapi ini tidak jelaskan secara lebih rinci tentang mengapa sih kita harus menghubungkan pernyataan dalam teks dan fakta. Seharusnya ini ada lanjutannya, yaitu untuk memahami konsep yang terdapat dalam teks. Jadi opsi yang A ini kurang tepat. Kita lihat opsi yang B. Pemahaman konsep harus menghubungkan antara pernyataan dan pemahaman serta pengetahuan pembaca akan teks. Kalau kita lihat opsi yang B ini juga kurang tepat. Seharusnya pemahaman konsep yang terdapat dalam teks itu harus menghubungkan antara pernyataan dan pemahaman serta pengetahuan pembaca akan teks. Jadi opsi yang B ini juga kurang tepat. Kita lihat opsi yang C. Dalam memahami konsep teks dibutuhkan pemahaman dan pengetahuan dari pembaca. Nah, kalau kita lihat opsi yang C ini ringkas, padat, dan jelas, tapi memuat keseluruhan isi dari kalimatnya. Jadi dalam memahami konsep itu kita dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman pembaca. Jadi opsi yang C ini ringkas, padat, dan jelas, tapi memuat keseluruhan inti-inti yang dibahas dalam sebuah kalimat. Jadi opsi yang C ini kemungkinan jawabannya, tapi kita simpan dulu. Kita lihat opsi yang D.
Kegiatan menghubungkan konsep diperlukan agar pembaca memiliki pengetahuan konsep dalam teks. Memiliki pengetahuan konsep dalam teks. Ini bukan hanya pengetahuan, tapi juga pemahaman. Jadi opsi yang D ini kurang tepat. Opsi yang E, pernyataan, fakta, dan pengetahuan wajib dimiliki oleh seorang pembaca agar dapat memahami konsep yang terdapat dalam teks. Oke, ini juga kalimatnya kurang tepat, tidak terlalu menghubungkan dari apa yang dibahas dalam kalimat. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Next, kita ke soal selanjutnya. Lawan kata dari reseptif dalam kalimat 3 adalah, lawan kata atau antonim. Nah, lawan kata atau antonim dan sinonim atau persamaan kata itu sering muncul di subtes pengetahuan dan pemahaman umum. Tapi antara antonim dan sinonim yang paling mudah untuk kita jawab itu adalah antonim. Kenapa? Karena kalau antonim itu opsi-opsi jawabannya tinggal kita cari mana sih di antara 5 opsi jawaban, mana opsi jawaban yang paling berbeda katanya atau paling berbeda maknanya. Nah, sedangkan persamaan kata atau sinonim itu biasanya opsi-opsinya, kelima opsinya itu hampir sama. Jadi mau tidak mau kita benar-benar harus menggunakan penalaran kita, menggunakan insting kita bagaimana sih mana sih opsi yang paling tepat di antara 5 tersebut, di antara opsi-opsi yang ada. Nah kita lihat di sini lawan kata dari reseptif. Nah, sebenarnya tanpa kita lihat di sini, tanpa kita tahu makna reseptif itu apa, kita bisa ambil kesimpulan mana sih yang paling tepat. Nah, kita lihatnya di sini. Opsi A, B, D, dan E itu maknanya hampir sama semua. Nah, yang paling berbeda maknanya itu adalah mendebat. Nah, kan ini terbuka, menerima, tanggap, pasrah itu maknanya hampir sama. Yang paling berbeda di antara kelima ini adalah mendebat. Artinya ini melawan atau tidak setuju atau tidak terbuka atau tertutup. Artinya yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi tanpa kita ketahui makna dari reseptif ini, kita bisa ketahui apa sih yang dimaksud dari reseptif ini. Jadi seperti itu ya. Next kita lanjut. Soal nomor 34. Makna pada pasangan kata pembaca dan penulis dalam bacaan tersebut tidak setipe dengan, sebenarnya kita tidak perlu membaca teksnya, kita bisa langsung analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita lihat mana sih yang tidak sesuai dengan pasangan kata pembaca dan penulis. Opsi yang A, pendengar dan pensyair. Nah, ini setipe karena di mana ada pembaca maka ada penulis, di mana ada pendengar maka pasti ada pensyair. Kemudian opsi yang B, penonton dan pemusik. Nah, ini juga bisa karena setiap ada pemusik pasti itu ada penontonnya. Kemudian opsi yang C, pelajar dan pengajar. Ini juga setipe karena ada pelajar maka juga harus ada pengajar. Kemudian opsi yang D, pelantun dan pemain. Nah, ini tidak setipe. Kenapa? Pelantun dan pemain itu sama-sama artinya memainkan pantun atau seseorang yang melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini adalah berpantun. Dalam hal ini adalah bermain pantun. Artinya pelantun maupun pemain itu sama-sama maknanya. Jadi tidak setipe dengan kata pembaca dan penulis. Kalau kita lihat opsi yang E, pelihat dan peraga. Pelihat dan peraga ini juga setipe karena di mana ada pelihat maka pasti ada peraga. Seseorang itu akan meragakan apa yang dilihatnya. Jadi bukan opsi yang E juga. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang D, yang mana merupakan tidak setipe dengan pembaca dan penulis. Soal selanjutnya. Nah, ini disediakan teks baru. Kita baca soalnya. Kalimat inti, kalimat pertama, paragraf kedua, teks tersebut adalah, kalimat inti. Nah, kalimat inti itu harus memuat subjek dan predikat. Kita lihat kalimat pertama, paragraf kedua. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Ini sebuah teks yang lengkap, ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, kita diminta untuk mencari kalimat intinya. Nah, untuk mencari kalimat intinya, kita perlu hilangkan objek dan keterangannya. Jadi cukup kita ambil subjek dan predikat. Nah, yang menjadi kalimat inti di sini adalah perwakilan nelayan yang menyampaikan hal tersebut. Jadi perwakilan nelayan merupakan subjek dan menyampaikan hal tersebut merupakan predikat. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang D.
Oke, next kita ke soal nomor 36. Topik bacaan tersebut adalah, topik, judul, atau tema sebuah teks atau bacaan itu harus memuat keseluruhan isi teks atau harus memuat inti-inti atau apa-apa yang dibahas dalam setiap paragraf yang ada dalam teks. Dengan kata lain, untuk menjawab soal seperti ini kita cukup cari ide pokok di masing-masing paragraf. Nah, ide pokok itu biasanya terdapat di awal kalimat atau di akhir kalimat setiap paragraf. Jadi, kita baca awal kalimat atau akhir kalimat setiap paragraf. Kita ke kalimat pertama. Nelayan yang berdampak reklamasi terminal Pati Kemas Pelabuhan Belawan Medan meminta ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia 1. Oke, ini merupakan awal kalimat. Kita ke kalimat terakhir. Oh, ini ternyata hanya ada 2 kalimat ya. Kita lanjut saja. Nelayan rugi karena reklamasi menutup alur kapal nelayan sehingga mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Oke, pada intinya paragraf 1 ini membahas terkait dengan nelayan yang meminta ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia 1. Selanjutnya kita ke paragraf 2. Kita baca kalimat pertamanya. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengan dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Kita ke kalimat terakhir. Mana nih? PT Pelabuhan Indonesia 1 diundang tetapi tidak hadir. Oke, pada intinya paragraf 2 ini membahas terkait dengan rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di mana perwakilan nelayan yang terdampak itu menyampaikan keluhan mereka. Keluhan apa yang dimaksud? Ya, kalau keluhan yang dijelaskan di paragraf 1 tadi terkait dengan mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Nah, dari itu akhirnya nelayan meminta ganti rugi. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Oke, ini kalimat pertamanya, kita ke kalimat terakhir. Data hasil verifikasi terhadap 3.228 nelayan sudah final, tetapi tidak ada tambahan lagi. Oke, walaupun ini kalimatnya singkat, tapi pada intinya kita sudah ketahui bahwa paragraf ketiga ini masih membahas terkait dengan ganti rugi atau nelayan yang meminta ganti rugi. Otomatis topik bacaannya itu pasti berkaitan dengan ganti rugi. Kita lihat di sini yang ada kata ganti rugi. Nah, ini nih opsi yang B, realisasi ganti rugi nelayan reklamasi. Ini paling sesuai karena entah itu di paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga semuanya membahas terkait dengan ganti rugi nelayan. Next, kita ke soal nomor 37. Pernyataan berikut yang paling benar dari teks tersebut adalah, yang paling benar artinya bisa jadi opsi-opsi jawabannya dari A, B, C, D, dan E itu bisa saja benar, tapi kita harus cari mana pernyataan yang paling benar di antara yang benar. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, mau tidak mau kita harus baca keseluruhan isi teks dan kita harus memahami apa sih yang telah dibahas dalam teks ini. Nah, dari situ kita bisa analisis masing-masing opsi jawabannya dan kita cari mana sih pernyataan yang paling benar atau pernyataan yang paling tepat di antara yang tepat. Nah, tadi paragraf 1 itu kita sudah baca. Langsung kita ke paragraf kedua. Kita baca keseluruhan isi paragraf kedua. Perwakilan nelayan terdampak menyampaikan hal tersebut pada rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan. Reklamasi Pelabuhan Belawan sudah berlangsung 3 tahun, namun sampai sekarang nelayan belum mendapat ganti rugi. Rapat yang dipimpin Komisi B DPRD Sumut itu hadir Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Friska Irnawati Purba, serta Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Belawan, Thomas Octavianus Sipalehut. PT Pelabuhan Indonesia 1 diundang tetapi tidak hadir. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Selama 3 tahun mereka belum mendapat ganti rugi. Baru pada 10 April ada 3.228 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi dan akan menerima tali kasih sebesar 3.097.000 per nelayan. 8 orang menerima dana secara simbolis. Sebanyak 300 nelayan tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak reklamasi yang diverifikasi. Para nelayan hanya minta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun, sekitar 6 juta per nelayan. Petugas Pertanian dan Perikanan Kota Medan kesulitan melakukan verifikasi karena ada penolakan nelayan di lapangan. Akibatnya sejumlah nelayan yang tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak. Data hasil verifikasi terhadap 3.228 nelayan sudah final dan tidak ada tambahan lagi. Kita sudah baca teksnya dan kita sudah ketahui apa sih yang dibahas dalam teks ini. Nah, selanjutnya tinggal kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita cari mana sih opsi yang paling benar di antara yang benar atau opsi yang paling tepat di antara yang tepat. Kita ke opsi A terlebih dahulu. Realisasi ganti rugi yang diberikan sudah sesuai dengan tuntutan nelayan sekalipun belum terrealisasi dengan baik.
realisasi ganti rugi yang diberikan sudah sesuai. Apakah sudah sesuai? Ini tidak ya. Kenapa? Karena kalau sudah sesuai, otomatis para nelayan itu tidak meminta ganti rugi tambahan. Yang mana ganti rugi itu untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun, sekitar 6 juta per nelayan. Artinya, realisasi ganti rugi itu belum sesuai atau belum diberikan secara layak. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B, seluruh nelayan yang telah masuk verifikasi akan segera mendapat ganti rugi reklamasi. Akan segera mendapat ganti rugi reklamasi. Apakah ini ada dijelaskan dalam teks? Ini tidak ada ya, karena yang di teks itu hanya membahas terkait dengan ada 3.228 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi dan akan menerima tali kasih sebesar 3.097.000 per nelayan. Artinya ini akan menerima, bukan akan segera. Jadi kata segera ini membuat kalimatnya tidak tepat. Jadi bukan opsi yang B. Opsi yang C, reklamasi pelabuhan Belawan dinilai tidak efektif dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Apakah ini ada dijelaskan dalam teks? Nah, tadi kita sudah baca teksnya, di setiap paragrafnya juga sudah kita baca. Tapi opsi yang C ini tidak ada dalam teks, jadi bukan opsi yang C ya. Opsi yang D, nelayan meminta ganti rugi bahan bakar dan minyak melaut selama 4 tahun akibat dampak reklamasi. Nah, ini dijelaskan di mana nih? Di sini nih. Di paragraf ketiga, para nelayan hanya meminta ganti rugi untuk tambahan bahan bakar selama 4 tahun, sekitar 6 juta per nelayan. Jadi, nelayan meminta ganti rugi itu untuk tambahan bahan bakar. Jadi, bukan bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun, tapi tambahan bahan bakar dan biaya melaut selama 4 tahun. Jadi, opsi yang D ini kurang tepat karena tidak ada kata tambahannya. Nah, opsi A, B, C, dan D itu salah, berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang E. Coba kita baca opsi yang E. Sejumlah nelayan tidak masuk daftar nelayan terdampak karena adanya penolakan di lapangan. Ini ada di paragraf ketiga, kita baca. Petugas Pertanian dan Perikanan Kota Medan kesulitan melakukan verifikasi karena ada penolakan nelayan di lapangan. Akibatnya, sejumlah nelayan yang tidak masuk dalam daftar nelayan yang terdampak. Berarti opsi yang E ini tepat atau ada dalam teks dan merupakan pernyataan yang paling benar di antara yang benar. Next, kita ke soal selanjutnya. Simpulan paragraf kedua teks tersebut adalah, simpulan paragraf kedua. Nah, tadi kita sudah baca paragraf kedua bahwa ini membahas terkait dengan sebuah rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Medan, di mana banyak pihak yang terlibat dalam hal ini, dalam rapat ini. Terutama perwakilan nelayan yang terdampak menyampaikan hal tersebut. Dalam hal ini adalah ganti rugi kepada PT Pelabuhan Indonesia 1 karena mereka harus menambah 1 mil perjalanan setiap hari dengan tambahan 1 liter solar. Artinya pada intinya paragraf kedua ini membahas terkait dengan rapat yang dilangsungkan di Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Utara Medan. Berarti kita bisa langsung cari mana sih yang bisa jadikan kita kesimpulan untuk paragraf kedua. Opsi yang A, nelayan menyambut positif hasil rapat tersebut. Nah, ini tidak tepat. Kenapa? Karena di paragraf 22 ini tidak membahas terkait dengan apa sih hasil rapat yang didapatkan pada rapat ini. Jadi bukan opsi yang A. Opsi yang B, dengan adanya rapat tersebut, nelayan optimis masalah mereka akan teratasi. Apakah ada dijelaskan bahwa nelayan optimis? Ini tidak ada juga ya, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C. Jadi, rapat tersebut adalah salah satu solusi yang dinanti-nantikan nelayan. Apakah rapat tersebut merupakan solusi yang dinanti-nantikan nelayan? Ini juga tidak ada dijelaskan dalam teks. Opsi yang D, oleh karena itu harus ada realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Nah, ini nih yang paling tepat. Nah, kenapa opsi yang D ini tepat? Karena di paragraf kedua itu kita membahas terkait dengan rapat yang diadakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara. Tapi di sini tidak dijelaskan apa sih hasil rapat tersebut. Jadi otomatis yang bisa kita harapkan dari paragraf kedua ini adalah adanya realisasi nyata dari rapat yang telah dilangsungkan tersebut. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Coba kita lihat opsi yang E. Hasil rapat tersebut dinilai menguntungkan nelayan dan merupakan solusi yang terbaik dari semua pihak. Hasil rapat tersebut, lagi-lagi di paragraf kedua ini tidak membahas hasilnya, belum menjelaskan apa sih hasil yang didapatkan dari rapat tersebut. Jadi bukan opsi yang E.
Oke, next kita ke soal nomor 39. Kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut ditemukan dalam kalimat. Nah, kesalahan ejaan itu bisa berupa penulisan kata yang tidak sesuai, ataupun penggunaan tanda baca yang tidak sesuai, ataupun kalimat yang tidak efektif. Coba kita baca, kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A, kalimat kedua paragraf ketiga. Kalimat kedua paragraf ketiga kita baca mana nih kalimat kedua paragraf ketiga? Nah, ini nih. Baru pada 10 April, ada 3.228 nelayan dinyatakan sudah diverifikasi dan akan menerima tali kasih sebesar 3.097.000 per nelayan. Nah, ini nih, ada kata yang salah. Per nelayan. Per nelayan. Nah, ini penulisannya salah. Yang benar adalah penulisan per itu harus terpisah. Per nelayan. Jadi yang salah kalimatnya atau kesalahan ejaan dalam kalimat tersebut adalah opsi yang A, di mana kata pernelayannya harus ditulis terpisah. Jadi bukan pernelayan yang ditulis serangkai, tapi per spasi nelayan. Nah, untuk soal pengetahuan dan pemahaman umum part 4 cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.